Kulu itu bermakna keseluruhan, bukan bermakna sebagian. Kulu nafsin bima kasabat rahina, atau juga dalam Al-Quran surah Al-Imran tadi, kulu nafsin dhaikatul maut, mereka terjemahkan oleh sebagian, seperti begitu ya, sebagian yang bernyawa akan merasakan mati, berarti ada yang tidak mati dong. Nah, itu mereka rancau di dalam hal seperti itu, sahabat Lampai Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa, kali ini kami ingin meluruskan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu sultan kelompok sebelah Wahabi, yang mana wawasan agamanya hanya bid'ah. Itu ada di channel Lampai Channel. Orang itu sok mengkritisi masalah lafadz kullun ketika ahli sunnah wal jamaah menyatakan kullu bid'atin dolalah itu maknanya sebagian, di dalam artian ada pengecualian tentang masalah bid'ah, sebagaimana yang sudah dikutip oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua macam, ada bid'ah hasanah, ada juga bid'ah sayyi'ah. Begitu juga Imam An-Nawawi, sangat tegas, terlalu banyak teman-teman, sehingga itu lafadz kullu bid'atin dolalah itu amun mahsusun, jadi umum tetapi sudah ditakhsis. Lah kemudian si pemilik akun Lampai Channel itu sok mengkritisi, berarti kalau seumpama lafadz kullun bermakna sebagian, lalu bagaimana dengan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut? Maka apakah akan dimaknai sebagian jiwa? Jadi sebagian jiwa nanti ada yang tidak mati, begitu. Astagfirullahaladzim, kok koyok ngene ya, cara memahaminya itu dangkal sekali teman-teman. Kemudian dia juga menyatakan di dalam ayat suci Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rohinah. Jadi setiap jiwa, setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat, kan begitu. Nanti ada dong sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, kan enak katanya. Begitulah yang telah disampaikan oleh pemilik akun Lampai Channel di dalam YouTube-nya sendiri. Sekarang mari kita kupas, apakah benar pernyataan semacam ini? Perlu diketahui teman-teman, lafadz kullun itu tidak semuanya harus dimaknai sebagian, tidak semua. Ada yang memang harus diberlakukan maknanya semua, tetapi ada juga lafadz kullun yang nanti ada pengecualian-pengecualiannya, itu yang disebut dengan takhsis. Makanya belajar usul fiqh nanti ya. Kepada pemilik akun Lampai Channel, Anda harus belajar usul fiqh lagi. Di dalam ayat suci Al-Quran maupun hadis, untuk memahami Al-Quran hadis, di dalam ayat suci Al-Quran itu terdapat yang namanya kalimat, di mana kalimat itu umum. Ada am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan. Anda harus paham itu. Dan taksis terbagi menjadi dua macam ya. Takhsis itu terbagi menjadi dua macam. Takhsis ini memerlukan yang namanya mukhasis. Mukhasis ada yang namanya munfasil, ada muttasil. Sekarang mukhasis munfasil yang terpisah itu nanti terbagi lagi. Ada takhsisul kitab bil kitab, ada takhsisus sunnah bis sunnah, ada takhsisus sunnah bil kitab, ada takhsisul kitab bis sunnah. Itu harus Anda pahami. Kalau pemilik akun Lampai Channel ini maksa bahwa kullun itu gak bisa dimaknai sebagian, pokoknya semua, ngaco. Nanti akan terjadi sebuah kontradiksi ayat teman-teman. Ini ngaco. Kalau lafadz kullun harus dimaknai semua, tidak ada yang sebagian maknanya, ngaco. Ini bukti dia nggak paham ayat suci Al-Quran ataupun hadis. Saya beri contoh ya. Di dalam ayat suci Al-Quran, ini surat Al-Anbiya ayat ke-30. Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Semua sesuatu yang hidup oleh Allah diciptakan dari air. Ada kullah di sini ya, ada lafadz kulla syai'in, semua sesuatu hayyin yang hidup. Apabila pemilik akun Lampai Channel ini tidak mau memaknai kullun atau kulla syai'in ini, ada yang bermakna sebagian, maka akan terjadi pemahaman malaikat itu juga makhluk hidup. Apakah malaikat itu dari air?
berpikir. Jin, setan atau iblis itu makhluk hidup. Apakah jin, iblis terbuat dari air? Kan ngawur. Ini namanya ketika ada ayat kulla syai'in hayyin ini umum, kemudian kita cari ayat yang lain, ternyata ada wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan kami, kata Allah, jin itu oleh Allah diciptakan dari apa? Ternyata dari api, bukan dari air. Walaupun di dalam surat Al-Anbiya tadi Allah menyatakan semua yang hidup diciptakan dari air, akan tetapi ada ayat lain yang menyatakan ternyata apa? Jin diciptakan dari api. Ini maka nggak bisa lafadz kullun itu dimani semuanya, nggak bisa. Ada pengecualian, itu namanya takhsis. Ketika yang ditahsis ayat, kemudian yang mukhassisnya juga ayat, ini namanya takhsisul kitab bil kitab. Paham ya, Lampai Channel? Kemudian malaikat, apakah malaikat dari air? Karena ada lafaz wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ada kulla syai'in? Ayo. Ternyata tidak, malaikat itu dari nur, malaikat dari cahaya. Ini contoh pertama. Masih kurang. Kita masuk lagi kepada ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian umat Islam bangkai al-maitah. Al ini bisa bermakna alil istighraq, bisa. Semua bangkai itu haram bagi umat Islam. Ini ayat ini menyatakan semua bangkai haram, tetapi tetap ada takhsis, ada pengecualian nanti dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ketika Nabi ditanya tentang masalah air laut, apa jawaban Nabi? Huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci mensucikan dan halal bangkainya. Ini berarti apa? Bangkai daripada bangkai ikan-ikan laut itu halal, walaupun ada ayat semua bangkai haram, tetapi sudah ditaksis, dikecualikan dengan hadis. Ini namanya taksisul kitab bis sunnah. Begitu teman-teman. Kemudian dia juga mengutip kullu nafsim bima kasabat rohinah. Semua jiwa akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Kalau nanti lafadz kulun itu bermakna ba'dun, katanya bermakna sebagian, nanti berarti ada dong orang yang tidak bertanggung jawab. Ya memang ada. Memang ada. Makanya baca hadis. Ada hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, banyak sebenarnya perawinya. Rufi al-qalam an salasatin. Pena untuk mencatat amal perbuatan dosa itu diangkat, artinya tidak diberlakukan dosa atas apa? Pertama, ini atas 3 orang ya. Anin naim hatta yastaiqidhah. Orang tidur hingga dia terbangun. Ini nggak dicatat orang tidur, walaupun orang tidur nampeleng temannya semua, nggak dosa. Kemudian anak kecil hingga dia dewasa atau akil baligh. Kemudian orang gila. Masa orang gila nanti akan bertanggung jawab? Mikir. Makanya belajar. Artinya tidak semua kulun bermakna semua, tetap ada pengecualian. Walaupun tidak semua lafadz kulun harus bermakna sebagian. Begitu. Contoh kullu nafsin dha'iqatul maut, memang tidak ada pengecualian, maka baru dimaknai semua akan mati. Tapi kalau ada pengecualian nggak bisa, tetap ada pengecualiannya. Begitu Lampai Channel ya. Kemudian ada juga dalam surat An-Nisa ayat ke-11, Allah berfirman, untuk satu pria, anak pria itu bagian warisannya akan sama halnya dengan 2 anak wanita. Ini artinya anak itu mendapat bagian dari warisan orang tuanya. Tetapi walaupun ayat ini berbicara semua anak dapat warisan, tetap ada pengecualian. Rasulullah SAW ternyata bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari, la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Orang muslim itu tidak boleh memberikan warisan kepada orang kafir, begitu juga sebaliknya. Sehingga ketika ada orang muslim mati, anaknya kafir, maka anaknya ini tidak bisa mendapat warisan. Begitu teman-teman. Walaupun ayat ini semua anak mendapat warisan, tetapi ada pengecualian dari Nabi.
maka ayat ini tidak bisa diberlakukan umum. Begitu. Kemudian ada juga di dalam surat An-Naml ayat ke-23 ketika Allah berfirman, wa utiyat min kulli syai'. Ini Ratu Balqis, ini ceritanya Ratu Balqis ya. Beliau itu diberi oleh Allah min kulli syai', semua sesuatu. Min kulli syai'. Tapi ternyata kerajaan Nabi Sulaiman tidak diberikan kepada Ratu Balqis. Berarti apa? Kullun ini bermakna sebagian. Karena tidak semua sesuatu diberikan kepada Ratu Balqis. Mikir ya. Kemudian ada juga ayat tudammiru kulla syai'. Angin itu menghempas, menghancurkan, membinasakan kulla syai'in. Semua sesuatu dibinasakan oleh angin tadi, azab itu ya. Tapi ternyata langit masih eksis, nabinya juga eksis. Terlalu banyak ya, bintang eksis. Padahal kulla syai'in. Katanya angin itu menghanguskan, menghancurkan semua sesuatu. Tetapi ternyata ada banyak sesuatu yang tidak dihancurkan. Itu namanya kullun bimakna ba'din. Semua tapi maknanya sebagian. Begitu, makanya belajar itu taksis ya, mukhassis ada dua, ada mukhassis munfasil, ada mukhassis muttasil. Yang muttasil contohnya ya kayak illa itu loh. Tapi lah mukhassis munfasil kamu harus cari ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, begitu loh. Paham ya? Jadi ada takhsisul kitab bil kitab, ada takhsisus sunnah bis sunnah, ada takhsisul kitab bis sunnah, ada takhsisus sunnah bil kitab. Harus paham. Kalau tidak, maka Anda akan ngaco. Nanti Anda akan katakan malaikat dari air, karena ada ayat waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ngaco. Nanti akan berkata berarti jin dari air, karena jin makhluk hidup. Semua yang hidup diciptakan dari air. Kop. Nih. Karena ternyata jin itu dari api, sehingga maknanya apa? Semua sesuatu yang hidup diciptakan dari air, kecuali ngene nanti. Itulah yang dimaksud kulun bermakna ba'din, sebagian. Artinya ada pengecualian. Dan perlu diingat, tidak ada memang orang ahli sunnah wal jamaah ketika menemukan ayat kullu nafsin za'iqatul maut dimaknai sebagian orang akan mati dan sebagian orang yang lain tidak mati. Gak ada itu. Artinya apa? Ahli sunnah itu cerdas. Kapan kulun itu bermakna semua, kapan kulun bermakna sebagian. Nggak kayak ente Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Makanya belajar ya, belajar kasihan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.